audit BPK. BPK ini ngancok, suruh balikin terus kan suruh jual balik. Tahu jual balik nih, harga lama dong, kan sumber mana mau beli harga baru. Kalau pakai harga lama, saya merugikan negara nggak? Tahun itu udah naik nih. Kalau saya jual NJOP pun udah naik pun, dia mau bayar NJOP pun dia juga. Pasti saya akan ditangkap BPK. Kenapa nggak jual harga pasar? Kalau saya mau jual harga pasar pun, kalau DPRD nggak mau kasih, bisa nggak jual balik? Nggak bisa juga. Jadi permintaan BPK ini saya bukan. Ini namanya buah simalakama. Ya kan? Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh kami udah selesai. Sekarang urusan KPK. Nah sekarang KPK udah profesional. Tinggal dua aja. Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa Suni Tanuwijaya dan bos PT ASG. Pemeriksaan menindaklanjuti pernyataan Muhammad Sanusi yang menyebut pernah berkomunikasi dengan Suni terkait proses pembahasan Raperda reklamasi. Suni Tanuwijaya tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya Ahok menjelaskan Suni merupakan mahasiswa doktoral yang sedang melakukan observasi di Pemprov DKI. Suni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi dan Direktur PT ASG dalam kasus dugaan suap pemulusan pembahasan Raperda reklamasi di DPRD DKI. Namun Suni membantah jika ia disebut memiliki peran dalam proses pembahasan Raperda DKI hingga berujung terungkapnya pelaku dugaan suap. Suni menegaskan tugasnya selama ini hanya membantu menyusun jadwal gubernur dan melakukan komunikasi yang diperlukan. Selain Suni, saksi lain yang dipanggil KPK adalah bos PT ASG. Sebelumnya KPK telah mencegah Suni Tanuwijaya dan Sugianto Kusuma alias Agwan ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan KPK hingga 6 bulan ke depan. Pembahasan itu kapan, Mbak? Udah lama sekali, mungkin tahun lalu. Kalau kontak betul seperti yang Pak Sanusi bilang. Memang saya kontak dia, kenapa? Karena memang saat itu draft dari Bapeda itu sudah selesai. Draft dari Bapeda sudah selesai, kemudian diajukan ke DPRD. Tapi kayaknya di situ tuh lama nggak bergerak, nggak dibahas, nggak apa gitu. Nah kemudian pihak paguyuban cek ke saya bilang cek aja langsung coba ke sana. Udah dicek berkali-kali nggak clear gitu loh. Saya mau tanya Bu Tuti juga nggak enak kan, Bu Tuti kan tugasnya saya tahu sekali banyak dari Pak Gubernur kan. Jadi ya udah saya cek langsung. Kenapa Sanusi? Karena kita tahu Sanusi yang paling ngerti soal. Pemirsa, langkah DPRD menghentikan pembahasan 2 raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai akan merugikan Pemprov DKI Jakarta dan banyak pihak lain. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempertanyakan motif di balik keputusan yang diambil DPRD. Pulau-pulau hasil reklamasi di pantai utara Jakarta dan sejumlah bangunan yang telah berdiri di atasnya terancam mangkrak. Pasalnya, 9 fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Raperda tentang rencana tata ruang pantai utara Jakarta. Dengan dihentikannya pembahasan 2 Raperda ini, maka pembangunan di atas lahan reklamasi tidak dapat dilakukan. Bangunan yang sudah berdiri juga menjadi ilegal karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Ahok menyebut penghentian pembahasan 2 Raperda tentang reklamasi ini akan merugikan banyak pihak, mulai dari Pemprov DKI, wilayah Pantai Utara Jakarta, masyarakat, industri properti, dan industri lain yang terkait. Ya kita rugi dong, kalau IMB nggak ada, nggak bisa penjualan. Kalau setiap penjualan tanah kan dapat BPHTB. Terus efek domino yang paling besar seluruh dunia adalah industri properti. Karena dalam satu industri properti itu ada ribuan industri mengikuti. Keramik, macam-macam ini. Pabrik-pabrik listrik, ME, pasir, buruh, dari orang yang nggak sekolah sampai yang sekolah. Langkah DPRD yang dengan suara bulat menghentikan pembahasan 2 Raperda tentang reklamasi juga memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik keputusan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai akan membuat perkara ini menjadi terang benderang. Sama aja mereka nunda-nunda mengesahkan juga selama ini kan. Saya kira KPK periksa udah benar, biar nanti terungkap ada apa, motif apa. Tunda gitu loh. Kan aneh kan, draftnya udah ada kok.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengungkapkan proses penyidikan yang kini sedang dilakukan oleh KPK menjadi alasan utama pembahasan 2 raperda itu harus dihentikan. Alasan dihentikan adalah ada permasalahan OTT kemarin di KPK, ternyata pembahasan yang tujuannya baik, ada satu permasalahan yang sekarang memang sedang dalam proses hukum. Kita juga sebagai Dewan diputuskan, ada 9 fraksi memutuskan kesepakatan untuk 2 raperda ini dihentikan. Sementara itu, KPK terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang terkait dengan raperda reklamasi, termasuk dari kalangan pimpinan DPRD dan Badan Legislasi Daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pembahasan 2 raperda yang kini menjadi polemik. Tim Liputan, Metro TV. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta seolah tidak bergigi. Meski pemerintah Provinsi DKI telah melayangkan surat segel untuk tidak membangun, nyatanya pengembang tidak mengindahkan surat peringatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelusuran Metro TV menunjukkan pengembang di Pulau D Teluk Jakarta masih beraktivitas. Jauh sebelum DPRD Provinsi DKI Jakarta menghentikan pembahasan regulasi peruntukan reklamasi di Teluk Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih dulu melayangkan surat peringatan kepada PT Kapuk Niaga Indah yang mengelola Pulau C dan Pulau D. Raperda sebetulnya dibuat sebagai payung hukum sebelum pengembang di beberapa pulau reklamasi mendirikan bangunan. Namun surat peringatan itu rupanya tidak digubris. Penelusuran Metro TV di Pulau D menunjukkan pengembang masih leluasa untuk menabrak aturan. Truk dan alat berat lalu lalang menguruk dan memadatkan lahan. Kasus suap pembahasan 2 raperda terkait peruntukan reklamasi Pantai Utara di Jakarta nyatanya juga mengungkap pembangunan tak berizin. Pada awal April lalu, Pulau D yang dikelola oleh PT Kapuk Niaga Indah ini belum menerima atau belum diberikan izin mendirikan bangunan. Berdasarkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, izin mendirikan bangunan atau IMB akan keluar setelah rancangan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di kawasan Pantura Jakarta ini telah disahkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan surat peringatan itu pun dipertanyakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak dapat berbuat banyak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan hanya dapat mengenakan denda bila bangunan di pulau reklamasi itu tetap berdiri. Misalnya kamu bangun rumah di atas lahan kamu, tidak melanggar aturannya, hanya belum dapat izin, itu dibongkar rata nggak? Enggak. Karena ada peraturan yang mengatur untuk yang tanpa izin duluan, itu ada denda. Harus bedakan nih. Tapi kalau kamu bangun di atas lahan hijau atau melanggar KLB di tempat yang tidak bisa ganti rugi, kalau KLB yang bisa tempat ganti rugi, nggak apa-apa ganti rugi, ada dendanya. IMB ada dendanya. Nasib rencana pembangunan di beberapa pulau reklamasi pun berada di ujung tanduk. Selain izin pendirikan bangunan yang belum terbit, DPRD DKI Jakarta pun memutuskan untuk menghentikan pembahasan dasar hukum zonasi dan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Bila pengelola tetap memaksakan untuk mendirikan bangunan, dengan demikian semua bangunan tersebut tidak ubahnya dengan bangunan ilegal. Tim Liputan, Metro TV. Bola liar dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras masih di tangan KPK. Selama 12 jam Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diperiksa di gedung KPK. Ahok menegaskan ada yang disembunyikan BPK terkait audit keuangan DKI Jakarta yang menyebutkan ada kerugian negara dalam proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Itu aja saya bilang. Suruh batalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa. Alasannya karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau harus dibalikin mesti jual balik. Kalau jual balik, mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Itu aja. Ya. Jawaban Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama merupakan sikap dirinya menanggapi rekomendasi audit BPK yang meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
Dalam laporan audit investigasi, BPK mensinyalir adanya kerugian negara sebesar 191 miliar. Tidak mengindahkan surat peringatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelusuran Metro TV menunjukkan pengembang di Pulau D Teluk Jakarta masih beraktivitas. Jauh sebelum DPRD Provinsi DKI Jakarta menghentikan pembahasan regulasi peruntukan reklamasi di Teluk Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih dulu melayangkan surat peringatan kepada PT Kapuk Niaga Indah yang mengelola Pulau C dan Pulau D. Raperda sebetulnya dibuat sebagai payung hukum sebelum pengembang di beberapa pulau reklamasi mendirikan bangunan. Namun surat peringatan itu rupanya tidak digubris. Penelusuran Metro TV di Pulau D menunjukkan pengembang masih leluasa untuk menabrak aturan. Truk dan alat berat lalu lalang menguruk dan memadatkan lahan. Kasus suap pembahasan 2 raperda terkait peruntukan reklamasi Pantai Utara di Jakarta nyatanya juga mengungkap pembangunan tak berizin. Pada awal April lalu, Pulau D yang dikelola oleh PT Kapuk Niaga Indah ini belum menerima atau belum diberikan izin mendirikan bangunan. Berdasarkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, izin mendirikan bangunan atau IMB akan keluar setelah rancangan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di kawasan Pantura Jakarta ini telah disahkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan surat peringatan itu pun dipertanyakan. Pemerintah Provinsi Raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai akan merugikan Pemprov DKI Jakarta dan banyak pihak lain. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempertanyakan motif di balik keputusan yang diambil DPRD. Pulau-pulau hasil reklamasi di pantai utara Jakarta dan sejumlah bangunan yang telah berdiri di atasnya terancam mangkrak. Pasalnya, 9 fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Raperda tentang rencana tata ruang pantai utara Jakarta. Dengan dihentikannya pembahasan 2 Raperda ini, maka pembangunan di atas lahan reklamasi tidak dapat dilakukan. Bangunan yang sudah berdiri juga menjadi ilegal karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Ahok menyebut penghentian pembahasan 2 Raperda tentang reklamasi ini akan merugikan banyak pihak, mulai dari Pemprov DKI, wilayah Pantai Utara Jakarta, masyarakat, industri properti, dan industri lain yang terkait. Ya kita rugi dong, kalau IMB nggak ada, nggak bisa penjualan, kalau setiap penjualan tanah kan dapat BPHTB. Terus efek domino yang paling besar seluruh dunia adalah industri properti. Karena dalam satu industri properti itu ada ribuan industri mengikuti. Keramik, macam-macam ini. Pabrik-pabrik listrik, ME, pasir, buruh, dari orang yang nggak sekolah sampai yang sekolah. Langkah DPRD yang dengan suara bulat menghentikan pembahasan 2 Raperda tentang reklamasi juga memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik keputusan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai akan membuat perkara ini menjadi terang benderang. Sama aja mereka nunda-nunda mengesahkan juga selama ini kan. Saya kira KPK periksa udah benar, biar nanti terungkap ada apa, motif apa, tunda gitu loh. Kan aneh kan, draftnya udah ada kok. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengungkapkan proses penyidikan yang kini sedang dilakukan oleh KPK menjadi alasan utama pembahasan 2 Raperda itu harus dihentikan. Alasan dihentikan adalah ada permasalahan OTT kemarin di KPK, ternyata pembahasan yang tujuannya baik, ada satu permasalahan yang sekarang memang sedang dalam proses hukum. Kita juga sebagai Dewan diputuskan, ada 9 fraksi memutuskan kesepakatan untuk 2 Raperda ini dihentikan. Sementara itu, KPK terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang terkait dengan Raperda reklamasi, termasuk dari kalangan pimpinan DPRD dan Badan Legislasi Daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pembahasan 2 Raperda yang kini menjadi polemik. Tim Liputan, Metro TV. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta seolah tidak bergigi. Meski pemerintah Provinsi DKI telah melayangkan surat segel untuk tidak membangun. Nyatanya pengembang DPRD DKI, Muhammad Sanusi, dan Direktur PT ASG dalam kasus dugaan suap pemulusan pembahasan Raperda reklamasi di DPRD DKI. Namun Suni membantah jika ia disebut memiliki peran dalam proses pembahasan Raperda DKI hingga berujung terungkapnya pelaku dugaan suap.
Suni menegaskan tugasnya selama ini hanya membantu menyusun jadwal gubernur dan melakukan komunikasi yang diperlukan. Selain Suni, saksi lain yang dipanggil KPK adalah bos PT ASG. Sebelumnya KPK telah mencegah Suni Tanuwijaya dan Sugianto Kusuma alias Aguan ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan KPK hingga 6 bulan ke depan. Udah lama sekali, mungkin tahun lalu. Kalau kontak betul seperti yang Pak Sanusi bilang. Memang saya kontak dia, kenapa? Karena memang saat itu draft dari Bapeda itu sudah selesai. Kemudian diajukan ke DPRD. Tapi kayaknya di situ tuh lama nggak bergerak, nggak dibahas, nggak apa gitu. Nah kemudian pihak paguyuban cek ke saya bilang cek aja langsung, coba ke sana. Udah dicek berkali-kali nggak clear gitu loh. Saya mau tanya Bu Tuti juga nggak enak kan, Bu Tuti kan tugasnya saya tahu sekali banyak dari Pak Gubernur kan. Jadi ya udah saya cek langsung. Kenapa Sanusi? Karena kita tahu Sanusi yang paling ngerti soal. Pemirsa, langkah DPRD menghentikan pembahasan audit BPK. BPK ini ngaco, suruh balikin terus kan suruh jual balik. Tahu jual balik nih. Harga lama dong, kan sumber mana mau beli harga baru. Kalau pakai harga lama, saya merugikan negara kan? Tahun itu udah naik nih. Kalau saya jual NJOP pun udah naik pun, dia mau bayar NJOP pun dia bilang. Pasti saya akan ditangkap BPK. Kenapa nggak jual harga pasar? Kalau saya mau jual harga pasar pun, kalau DPRD nggak mau kasih, bisa nggak jual balik? Nggak bisa juga. Jadi permintaan BPK ini saya bukan. Ini namanya buah simalakama. Ya kan? Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh kami udah selesai. Sekarang urusan KPK. Nah sekarang KPK udah berprofesional. Tinggal dua aja. Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa Suni Tanuwijaya dan bos PT ASG. Pemeriksaan menindaklanjuti pernyataan Muhammad Sanusi yang menyebut pernah berkomunikasi dengan Suni terkait proses pembahasan Raperda reklamasi. Suni Tanuwijaya tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya Ahok menjelaskan Suni merupakan mahasiswa doktoral yang sedang melakukan observasi di Pemprov DKI. Suni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua Komisi D